Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kurniati dengan NPM 2459201102 dari kelas 4C. Di sini saya akan membuat video mengenai uji regresi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik Komputasi yang diampu oleh Ibu Muina SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari uji regresi lalu tujuannya. Yang pertama di sini, apa itu uji regresi? Uji regresi linear sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh satu variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan pada variabel X akan memengaruhi variabel Y, serta digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Lalu, tujuan dari uji regresi ini adalah yang pertama, mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, mengetahui arah hubungan antar variabel positif atau negatif, memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Lalu, jenis data yang digunakan adalah data yang digunakan pada uji regresi linear sederhana adalah data kuantitatif berupa angka, terdiri dari satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Pada contoh ini, variabel X itu modal dalam jutaan rupiah, dan Y output produksi dalam jutaan rupiah. Lalu hipotesis dan dasar keputusan. Hipotesis HO, hipotesis nol, modal tidak berpengaruh terhadap output produksi. H1, hipotesis alternatif, modal berpengaruh terhadap output produksi. Dasar keputusannya, jika mengikuti materi sederhana secara umum, jika hasil uji menunjukkan pengaruh signifikan, misalnya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Jika hasil uji tidak signifikan, lebih dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Lalu asumsi atau syarat penggunaan uji regresi. Yang pertama, data berbentuk angka atau kuantitatif, terdapat satu variabel X dan satu variabel Y. Yang ketiga, hubungan antara X dan Y bersifat linear. Dan yang terakhir, data berasal dari pengamatan yang saling independen. Nah, itu saja pengertian dari uji regresi dan tujuannya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam praktek Excel-nya. Di sini sudah masuk pada Excel-nya, yaitu di sini saya mengambil soal kasus modal terhadap output produksi pada industri konveksi. Nah, di mana sebuah industri konveksi itu ingin mengetahui apakah besar modal yang dikeluarkan setiap bulan berpengaruh terhadap output produksi. Data modal dan output dikumpulkan selama 15 periode, kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana. Nah, di mana di sini variabel yang digunakan itu variabel dependent X, yang dimana modal dalam juta rupiah, dan variabel dependent Y yaitu output produksi dalam jumlah jutaan rupiah. Di sini persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A plus A ditambah BX, di mana Y itu sebagai variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah konstantanya, dan B koefisien regresi. Nah, untuk mencari nilai A dan B, digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini dia rumus A dan B-nya. Di mana untuk mencari nilai A-nya, yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N, atau jumlah sampelnya, lalu dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan.
Nah, lalu untuk mencari nilai nilai B-nya, N dikali dengan sigma XY, N dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari regresi linear sederhananya. Nah, untuk menentukan persamaannya kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya. Berarti kita harus mencari sigma Y, sigma X kuadrat dan seterusnya. Untuk memudahkan di sini sudah saya buatkan tabelnya. X kuadrat, Y kuadrat dan XY. Di mana kita di sini mencari X kuadrat terlebih dahulu, yaitu sama dengan lalu blok yang X lalu dikuadratkan. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita tarik aja ke bawah. Tarik aja ke bawah. Nah, lalu untuk Y-nya sama seperti yang X tadi. Sama dengan Y lalu dikuadratkan. Lalu kita klik enter. Kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk mencari nilai X-nya, di sini sama dengan sama dengan sama dengan di sini X dikali dengan Y. Lalu kita enter saja ke bawah. Di sini untuk mencari sigmanya, ini bukan ini kita insert ke simbol insert. Nah, di sini untuk mencari nilai keseluruhan sigmanya, kita di sini sama dengan sum log semua tabel ini lalu kita enter. Ini tinggal kita tarik saja untuk hasilnya. Sini sudah. Sini kita blok dulu untuk tabelnya. Ini kita beri warnanya. Nah, lalu selanjutnya kita mencari nilai A dan B-nya. Mencari nilai A
sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikurang sigma X dikali dengan sigma XY. Lalu kita enter. Sama dengan kan rumusnya tuh N sigma XY dikurang sigma X kuadrat. Nah, di sini R-nya tuh jumlah sampelnya kita tuh 15. Jadi 15 dikali 15 dikali sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Enter. Maka hasilnya sama dengan diperoleh hasilnya sama dengan yang ini dibagi dengan nilai bawahnya. Kita enter. Ini hasilnya. Lalu sekarang kita mencari nilai B-nya. Di sini 15 dikali sigma XY kali sigma XY dikurang X dikurang sigma X dikali sigma Y dikalikan dengan sigma Y. Lalu kita enter. Lalu di bawahnya sama dengan 15 15 dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Enter. Lalu hasilnya di sini sama dengan hasil atas kita bagi dengan hasil bawah. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari nilai B-nya. Di sini jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 971,620 ditambah 0,5888. Nilai konstanta A sama dengan 97 715,620 yang berarti bahwa jika variabel independen atau X modal sama dengan 0, maka variabel dependen atau Y output produksi sebesar 971,620
koefisien regresi atau B sama dengan 0,5888 bernilai positif, yang berarti apabila variabel independen atau X modal, mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel dependen atau Y output produksi akan meningkat menjadi 0,5888 titik. Nah, ini adalah hasil dari uji regresinya. Uji regresinya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 9715,620 ditambah 0,58888 X. Nilai konstanta A sebesar 9715,620 menunjukkan bahwa apabila modal bernilai 0, maka output produksi diperkirakan sebesar 9715,620. Nah, sedangkan koefisien regresi B sebesar 0,55 bernilai positif, sehingga setiap kenaikan modal sebesar satu satuan, maka variabel dependen atau output produksinya akan meningkat menjadi 0,5888. Karena nilai koefisien regresif bernilai positif, maka terdapat hubungan positif antara modal dan output produksi. Nah, keputusan hipotesisnya berarti HO ditolak dan H1 diterima, yang artinya modal berpengaruh positif terhadap output produksinya. Di sini HO ditolak dan H1 diterima. Modal itu karena modal berpengaruh terhadap output produksi. Nah, makna dari hasil analisis ini adalah bahwa modal memiliki pengaruh positif terhadap output produksi. Semakin besar modal yang digunakan, maka output produksi itu cenderung semakin meningkat. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menentukan besarnya modal untuk meningkatkan hasil produksi. Uji regresi ini yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan mikroskop Excel secara manual. Diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 9715 6,620 plus 0,588 X. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal memiliki pengaruh positif terhadap output produksi. Semakin besar modal yang dimiliki, maka output produksi cenderung meningkat. Manfaat uji regresi adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel serta membantu memprediksi nilai output produksi berdasarkan besar modal yang digunakan. Nah, itu saja sekian video dari saya tentang analisis uji regresi menggunakan mikroskop Excel secara manual. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.